Ada beberapa testimoni barangkali kaitannya dengan Ganoderma. Jadi saya sudah mengalami menjalankan bisnis Greenwood ini dari sejak tahun 2013. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali kita membantu masyarakat kita yang sakit dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat produk-produk Greenwood. Antara lain Ganoderma ini sama dengan Cordyceps, masyarakat sudah menganggapnya obat dewa. Artinya karena banyak penyembuhan-penyembuhan seperti kanker paru, kemudian kanker tulang, dan jenis-jenis kanker. Termasuk juga hepatitis yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Tetapi beberapa pasien saya, kebetulan kami juga praktik di klinik swasta bersama kerjasama dengan dokter. Pertanyaan saya, Pak, saya sudah menangani orang yang kanker usus. Itu sudah bolak-balik, sudah di endoskopi, kemudian sudah kurang lebih 2 bulan saya tangani. Saya sudah berikan mengkonsumsi Ganoderma, kemudian Clear, kemudian Bibicon, dan sampai sekarang sudah tetap mengamalkan air Waterson. Pengalaman saya, kanker-kanker yang lain itu 2 bulan, alhamdulillah sudah banyak yang sembuh lah gitu. Kemudian pertanyaan saya, kira-kira apa lagi produk yang akan saya berikan untuk yang kanker usus ini, karena pengalaman saya 2 bulan itu biasanya sudah normal gitu. Nah, tapi sampai saat ini kurang lebih bahkan lebih 2 bulan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, mohon kiranya bisa diadakan lecithin. Karena lecithin ini banyak sekali kegunaannya juga. Bahkan orang ODGJ 2,5 gila aja mengkonsumsi lecithin itu alhamdulillah bisa normal. Terutama untuk saraf. Dan mudah-mudahan bisa segera diwujudkan lecithin sama Care. Itu aja mungkin Pak. Mudah-mudahan bisa kami diberikan arahan, petunjuk. Dan mudah-mudahan juga sekarang Greenwood ini sudah mulai eksis. Dan terus terang aja kalau di Lombok itu produk-produk Greenwood ini sangat luar biasa antusias. Sekarang baru kurang lebih 2 bulan mulai ini sudah jaringan-jaringan kita yang lama sudah mulai pada berduyun-duyun. Satu contoh kami udah kurang lebih 2 bulan ini sudah masuk kurang lebih 35 jaringan lama kita udah mulai ikut kembali mengkonsumsi produk-produk Greenwood. Itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin kalau bisa saya bantu saya jawab. Pertama untuk kasus itu Pak ya. Pak, lalu untuk kasus kanker usus ya, Bapak sudah berikan banyak produk itu ya, Clear, Bibicon, Ganoderma juga ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, ini sebenarnya kanker usus ini udah berapa lama nih? Kanker ususnya ya menurut hasil endoskopinya ya sudah sekitar 8 bulan. 8 bulan Pak ya? Iya. Itu dokter sudah menganjurkan untuk dioperasi nggak, dipotong itu? Ya, sudah dianjurkan, tapi setelah di endoskopi, tapi orangnya tidak berani gitu. Nah, cuman sekarang ya perubahan yang nyata dengan Ganoderma, Bibicon sudah ada bisa. hasilnya, ada perubahannya Pak? Ya, perubahannya besar, sudah bisa
buang air walaupun sekali dalam 2 hari. Kalau dulunya selama 8 bulan tuh sebelum mengkonsumsi produk-produk kita, kadang buang air besarnya itu sekali 5 hari. Oh, iya, Nah, kasihan, betul. ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini pelajaran buat kita juga semua ya. Kalau Bapak Ibu susah buang air besar atau namanya konstipasi itu ya, jangan dianggap remeh ya. Itu bisa bisa ujungnya itu bisa dua hal. Satu adalah kita bisa kena ambeien, yang kedua kita kena kanker usus besar ya. Kalau kena kanker usus besar itu nanti bisa resikonya adalah dokter, kalau biasanya dokter dan lain ini pasti suruh potong. Gitu dipotong, kemudian nanti usus besar yang kita menjadi pendek, kemudian akan disambungkan dengan istilahnya usus buatan, kemudian perut kita dilobangi, Bapak Ibu. Jadi kemudian nanti buang air besarnya itu tidak lewat anus lagi ya, tapi melalui usus buatan yang kemudian terkoneksi dengan kantong di perut. Jadi nanti buang air besar itu lari ke kantong, dan itu satu hal yang tidak nyaman sebenarnya. Dan kita punya luka terbuka di perut juga yang harus dirawat terus-menerus. Jadi buat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang kalau punya masalah susah buang air besar, jangan dianggap remeh Bapak Ibu ya. Pertama, konsumsi produk yang namanya clear. Kalau dulu itu mungkin kita punya micellar, tapi sekarang tuh produknya clear. Clear ini, atau dulu juga ada produk namanya cleansing tea ya, kalau di Indonesia ada ya. Tapi clear ini memang lebih powerful, lebih kuat. Dia cara mengkonsumsinya adalah eh, istilahnya 1 jam sebelum sarapan itu dikonsumsi dulu. Jadi misalkan bangun pagi, misalkan bangun jam 5 pagi, mungkin minum air segelas, kemudian minum sedikit saja, kemudian cepat buat clear ini, diaduk sama air biasa aja ya, nggak usah air dingin, nggak usah air panas, diaduk sama air biasa aja, atau air sedikit hangat bisa, kemudian langsung dikonsumsi, diminum. Nah, itu dalam waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan, clear ini akan bekerja membersihkan usus Bapak Ibu. Melunakkan, dia akan melunakkan air besar, melunakkan pupnya ya, melunakkan kotorannya, sehingga yang tadinya keras dia bisa menjadi lunak, dan kemudian dia juga akan meningkatkan bakteri baik di usus untuk membantu proses pembuangan dari kotoran-kotoran tinja itu tadi yang istilahnya sulit untuk keluar. Nah, ini memang banyak faktornya ya, tapi memang kebanyakan adalah kalau kita kurang makan makanan berserat, buah-buahan, sayur-sayuran, itu konstipasi itu pasti bisa gampang terjadi. Nah, oleh karena itulah kadang-kadang kita suka bilang, saya nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah. Ya, sebenarnya itu bukan masalah suka nggak suka, tapi baik atau tidak untuk kesehatan kan gitu ya. Jadi ada solusi tambahan setelah kita mengkonsumsi clear di pagi hari, kurang dari 1 jam itu akan dia melakukan proses pembersihan usus, kemudian akan mudah melakukan proses buang air besar. Nah, setelah itu kita makan pagi, ya, makan pagi, atau bisa juga makan pagi Bapak Ibu diganti dengan Blueberry Nutrimax, ya. Blueberry Nutrimax. Kalau di luar negeri ini Nutrimax ini namanya Super Nutrition, Super Nutrition. Iya. Dulu itu Super Nutrition kayaknya tuh. Dulu itu kemasannya kaleng kalau nggak salah. Bumbu ingat itu. Iya. Sekarang Nutrimax itu bisa pengganti sarapan, atau bisa juga misalkan sarapan sedikit kemudian ditambah dengan Nutrimax ya. Nah, Nutrimax ini Bapak Ibu bisa membantu pencernaan juga. Pencernaan. Nutrimax ini memang didesain blueberry yang didesain khusus untuk pencernaan. Jadi seperti Pak Lalu katakan bahwa ada produk seperti lecithin ini juga sangat baik sebenarnya kalau bisa dikonsumsi kalau ada ya. Itu untuk kesehatan usus juga. Untuk kesehatan usus itu juga baik. Nah, kemudian yang pasti kita berikan produk-produk yang berkaitan dengan pencernaan. Salah satunya juga spirulina. Karena spirulina ini juga mengandung serat yang tinggi, mengandung nutrisi fito ya, phytonutrient. Jadi seperti klorofil dan sebagainya itu ada di spirulina. Itu juga sangat baik menjaga kesehatan usus. Jadi mulai dari clear, blueberry Nutrimax, kemudian spirulina,
plus ditambah yang untuk menghancurkan kankernya, apa tadi? Ganoderma plus. Moderma, ya. Ganoderma. Terus membantu apa? Merubah iklim usus itu dari mungkin Patterson. acidity, dari keasaman menjadi alkalin dengan mengkonsumsi, meminum air dari Waterson itu tadi. Thermos Green World ya. Kalau di Jakarta itu orang bilangnya Thermos Green World. Tapi kalau Pak Lalu betul Waterson ya, Waterson Cup. Nah, itu bisa dilakukan terus-menerus. Memang Pak butuh waktu ya. Ya. Butuh waktu. Yang penting prosesnya itu tepat, tidak salah. Kemudian dianjurkan juga konsumsi makanannya kurangi daging-daging merah, perbanyak makan Ya. ikan ataupun daging putih ayam. Tapi kalaupun Ya. ayam, usahakan ayam kampung Pak ya, jangan ayam negeri. Ya. Ayam negeri ini suka mengandung kimia ini, kimia ayam negeri ini juga nanti masalahnya kankernya lagi gitu. Nah, Ya. kemudian ditambahkan apa produk-produk kita tadi diminum secara rutin. Insya Allah Pak, insya Allah itu perlu waktu sih Pak, 2 sampai 3 bulan. Kalau bisa nanti setelah 2 bulan atau 3 bulan continue terus apa rutin mengkonsumsi tersebut. Silakan nanti setelah 3 bulan dibawa lagi ke dokter Pak untuk dicek ulang. Ya, entah bagaimana dokter harus apakah endoskopi, apakah dia harus hanya cukup scan gitu ya, atau ultrasound juga mungkin kelihatan kali. Kalau kankernya besar, ya biasanya sih udah setelah 3 bulan biasanya kankernya mulai mengecil dan bahkan kalau dia tidak terlalu besar itu bisa hilang. Mudah-mudahan insya Allah. Begitu Pak Lalu. Ya. Luar biasa Pak Lalu di Lombok. Boleh satu lagi Pak? Boleh Pak? Boleh satu lagi. Boleh ya nggih? Iya, silakan Pak Lalu. Ya. Ini saya lanjut yang tadi kanker itu. Jadi kalau dia tidak minum clear itu, dia tidak bisa buang air. Iya. Sedangkan kalau dia terpaksa, saya kasih tahu dia hanya 6 saset, nanti tunggu 6 bulan lagi baru dia boleh minum. Tetapi karena orangnya tidak tahan, jadi bahkan sudah 10 saset dia minum, karena kalau tidak minum itu dia tidak bisa buang, tidak bisa lancar. Sehari sekali Pak Lalu ya? Ya. Pagi atau malam Pak minumnya? Pagi sebelum sarapan tetap. Ya, memang begini Pak, untuk kondisi beliau, karena memang itu ada, kalau kanker itu kan istilahnya kan ada, mungkin kalau orang-orang suka bilang mungkin kayak daging numbuh ya, tapi bukan daging ya, itu sebenarnya sel-sel kanker yang terakumulasi sehingga dia mulai membesar ya di organ tersebut. Kalau dia di dalam usus ya di dalam usus dia bisa menutup jalan-jalan kotoran gitu. Jadi memang saat ini yang dibutuhkan juga clear itu tidak harus di stop 6 bulan Pak. Tidak. Itu bisa dikonsumsi tiap hari 1 saset. Tapi nanti di siang harinya atau setelah sarapan itu atau siang hari lah, misalkan jam 11 atau sebelum makan siang misalkan. Itu dikonsumsi Nutrimax itu tadi Pak. Jadi untuk membantu serat spirulina. Itu jadi dia akan memperbaiki struktur flora di usus sehingga nanti tanpa clear sudah bisa dia buang air juga. Ya. Ada lagi, Pak Robert? Ya. Tadi kasih itu ya Pak, Nutrimax sama spirulina ya buat usus ya berarti ya? Ya, Nutrimax sama spirulina itu untuk pencernaan. Betul. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin... Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lalu. Sehat-sehat selalu Pak Lalu. Amin. Ya, Pak Budiman. Ya, mau Bu Mugi. Tanya sedikit. Kan Boleh. berhubung lecithin kita nggak ada. Nah, nih Ganoderma nih bisa juga ya untuk, kan kalau lecithin kan terkenal juga tuh sebagai vitamin untuk otak kan, untuk daya ingat. Nah, katanya bukan lecithin. Ya. Untuk otak kan. Nah,
Jadi kalau untuk yang sering migrain, apalagi untuk yang udah mulai pelupa, itu kan lecitin juga bisa, tuh kan? Nah, Ya. kalau Kanoderma ini bisa juga nggak ya untuk, karena kan kalau misalnya ada yang nanya untuk apa, untuk mengembalikan daya ingat gitu kan, apalagi pada saat kita check up di alat kita quantum analyzer itu, memori sarafnya kan menurun tuh kan. Nah, Iya. kita referensi Ganoderma juga nih tepat juga nggak nih Pak dengan Ganoderma kalau lecitin nggak ada? Bisa, Bu Mugi. Jadi begini, otak kita itu butuh apa? Otak kita butuh apa? Otak kita punya 6 sampai 7 triliun sel saraf, ya, sel otak. Masing-masing sel otak itu terjadi yang namanya prosesnya neurotransmitter. Neurotransmitter itu seperti handphone Bapak Ibu nyambung nyambung ke data, nyambung ke WiFi. Setiap detik itu connect ke tower, ya. Setiap detik connect ke modem gitu ya, untuk nyari sinyal. Jadi kalau sinyalnya lemah, apa internetnya bisa terputus kan gitu kan ya. Itu setiap detik. Sama juga sel otak kita, antar sel otak kita itu saling saling terkoneksi satu dengan yang lain, itu yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, untuk terjadi neurotransmitter ini, sel-sel otak butuh lecithin, butuh kalsium, ya yang terpenting sebenarnya kalsium ya, dan kemudian butuh yang namanya oksigen. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang kena migrain? Ya, karena begini, di otak kita itu banyak juga yang pastinya pembuluh-pembuluh darah kapiler, pembuluh darah yang kecil, lebih halus daripada rambut kita. Nah, itu fungsinya pembuluh darah ini apa? Yang membawa darah ya, sirkulasi darah ke sel otak. Nah, di dalam darah ini, darah ini bawa apa? Bawa oksigen. Waktu kita tarik napas, itu kan oksigen itu dari alveoli paru-paru itu masuk ke darah, kemudian sama jantung itu kan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi sehingga seluruh sel tubuh mendapat asupan oksigen yang cukup. Orang-orang COVID meninggal kenapa? Satu-satu organnya salah satu-satu setiap organnya akan mati shutdown karena kurang oksigen. Karena paru-parunya nggak bisa menangkap oksigen itu tadi. Itu masalahnya. Nah, kalau otak ini saluran aliran darahnya lancar, artinya apa? Darah kita yang di otak yang mengalir ke otak itu kan membawa oksigen juga. Itu oksigen ini juga dipakai oleh sel-sel otak kita, sangat sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan oleh sel-sel otak kita. Kadang-kadang bahkan kalau sampai otak kita kekurangan oksigen 5 menit saja, 5 menit saja, itu akan mengakibatkan kerusakan sel otak. Contohnya orang yang terkena stroke ya, orang yang terkena stroke itu kan pembuluh darah otaknya tersumbat parah gitu ya, sehingga oksigen tuh mandek, darah tuh mandek, nggak bisa lewat. Kalau darah itu mandek nggak bisa lewat, berarti di seberang sana tidak tersuplai, tidak terkirim aliran darah yang mengandung, yang membawa oksigen. Nah, akibatnya sel-sel otak di seberang sana yang nggak dapat suplai oksigen akan mati sel-selnya dalam jumlah yang sangat banyak, dan itu yang mengakibatkan terjadinya stroke atau bisa kita sebut kelumpuhan. Kalau ischemic stroke itu kan istilahnya tidak terjadi pendarahan otak, tapi terjadi sumbatan otak ya, sumbatan pembuluh darah otak. Itu jadi orang itu bisa lumpuh sebelah badan. Nah, migrain pun sama ya. Migrain ini kan menahun ya. Migrain pun sama. Jadi ada pembuluh darah otak di otak itu yang istilahnya apa? Tersumbat. Tersumbat sehingga darah tidak lancar. Nah, kembali lagi, pembuluh darah kita itu banyak sekali di otak kita, pembuluh darah kapiler itu, termasuk di mata. Itu sangat-sangat halus. Itu membawa darah, membawa oksigen. Nah, untuk bagian-bagian tertentu, kadang-kadang orang-orang migrain ini kalau ditanya, Bu, sakit kepalanya di mana? Di kiri, di kanan, di tengah, di belakang, di depan. Nah, mereka bisa menunjukkan di kiri, Pak, selalu di kiri nih, nyut-nyutan terus, selalu di kiri. Nggak pernah di kanan, Bu, enggak, di kiri. Artinya apa? Terjadi penyumbatan tuh, ya, darah tidak lancar, jadi tidak cukup suplai oksigen ke sel-sel otak. Ada tapi tidak cukup. Nah, kalau ini migrain berketerusan, berkelanjutan, berkepanjangan, ini bisa mengakibatkan stroke. Apakah dia ischemic stroke atau hemorrhagic stroke? Kuncinya adalah
kita harus bisa membersihkan sumbatan yang ada di pembuluh darah otak itu tadi. Dan produk yang terbaik sebenarnya adalah Deep Sea Fish Oil. Kita punya Deep Sea ya, minyak ikan. Itu sebenarnya produk terbaik yang bisa dipakai untuk penyumbatan pembuluh darah otak untuk migrain. Tapi saat ini kan kita masih nunggu nih, insya Allah sebentar lagi nyampe ya Deep Sea, mudah-mudahan Desember awal udah nyampe. Itu lagi di perjalanan sebenarnya ya. Ini informasi aja buat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nyampe. Nanti kalau nyampe, nanti saya minta bagi rata lah untuk semua leader ya. Jangan jangan ini dulu bagi rata sih, masing-masing leader punya. Tapi mungkin karena harus dibagi-bagi, mungkin jadi nggak bisa terlalu banyak juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan cukup. Nah, Deep Sea ini eh, sangat baik, dia bisa membersihkan sumbatan-sumbatan pembuluh darah otak. Saat ini kalau belum ada, Bapak Ibu bisa pakai Ganoderma. Karena di Ganoderma dan Cordyceps, dia punya kemampuan meningkatkan asupan oksigen di darah. Meningkatkan asupan oksigen di darah. Sehingga apa? Kalau darah ini punya kandungan membawa asupan kandungan oksigen yang banyak ke otak, itu otomatis migrainnya hilang, Bapak Ibu. Otomatis hilang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu migrain, minumnya paracetamol, minumnya Panadol, minumnya ibuprofen, minumnya obat-obat sakit kepala, itu kan obat-obat penghilang rasa sakit ya, painkiller. Itu sebenarnya sifatnya sementara. Percuma Bapak Ibu minum-minum obat-obat kayak gitu. Kenapa? Obat-obat itu hanya menipu. Obat itu menipu simpul-simpul saraf Bapak Ibu, sehingga sakit yang tadinya dirasakan menjadi tidak ada rasa, mati rasa. Jadi rasa sakit itu dipalsukan, ditutupi oleh obat-obat tersebut, paracetamol tersebut, sehingga yang tadinya sakit jadi sakitnya hilang. Tapi begitu paracetamolnya kadarnya hilang, selesai, finish, selesai, habis, sakitnya datang lagi, gitu ya. Habis begitu sakitnya datang lagi, ibu telan lagi satu tablet lagi paracetamol 500 gram. Nah, itu terlalu resiko. Jadi makanya orang-orang yang terpapar paracetamol itu seperti ketagihan ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak minum paracetamol itu karena sakit kepala melulu gitu. Bahkan sekarang produk-produk tertentu itu malah dikombinasi ya. Artinya ada yang ekstra dahsyat lah, paracetamol ekstra dahsyat langsung sakitnya langsung hilang. Itu sebenarnya berbahaya. Ya. Itu hanya memanipulasi sistem saraf kita, dan paracetamol ini sifatnya kimia. Kalau kita minum terus-terusan itu kan merusak liver, merusak ginjal. Oke, jadi jalannya apa? Itu tadi kita harus membersihkan sumbatan-sumbatan pembuluh darah di otak. Salah satunya dengan fish oil itu tadi, atau saat ini kalau kita masih nunggu belum ada, kita bisa pakai Ganoderma Plus. Dan saran saya juga bisa dipakai ini blueberry juice. Blueberry juice juga bisa membantu aliran darah ke otak. Itu Bu Mugi. Iya, iya. Makasih banyak, Pak. Ya, makasih Pak. Itu Bu, Apakah ada ada Bu lagi? Sri Andriani tuh. Bu Sri mau tanya apa, Bu? Silakan, Bu. Tuh, Pak Robert. Iya, Ya, silakan assalamualaikum Bu. Silakan Bu. warahmatullahi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dengan Bu. Ibu Srianti dari Makassar. Ini Pak mau bertanya, saya kan terus terang saya sangat fanatik dengan produk-produknya Greenworld. Bisa dikata bahwa 80% produk yang masuk ke Indonesia itu saya konsumsi. Walaupun itu saya nggak, misalnya jantung nih, saya pernah minum untuk jantung, untuk kayak brain care, banyak lah. Nah, pertanyaan saya di sini mengenai Ganoderma. Saya mengidap diabetes, dan alhamdulillah dengan produknya Greenwood terbantulah, karena saya baru juga selesai minum bebekon, kemudian saya minum gluko. Nah, apakah boleh nih saya minum Ganoderma juga, dengan dosis berapa Pak? Karena saya juga sementara konsumsi dipsi juga Pak. Jadi kalau boleh dikata, kalau produk Greenworld itu dalam satu hari 4-5 macam Pak saya konsumsi. Apakah aman atau gimana tuh aturannya Pak? Komposisinya gimana Pak? Itu aja sih Pak. Baik Bu Andriani. Jadi sebenarnya begini, perlu dicatat, produk Greenworld ini kan 100% natural, tidak mengandung kimia apapun. Jadi ibaratnya ini memang kalau kita lihat wujudnya kapsul, wujudnya mungkin tablet, terkesan seperti obat, padahal bukan ya. Jadi itu adalah
Semuanya bahan-bahannya dari herbal, seperti bebekon, blueberry juice itu bahannya seperti dari blueberry, raspberry, blackberry, cherry, keluarga dari berry ya. Kemudian Ganoderma ada Ganoderma, Cordyceps, ginseng. Nah itu sebenarnya masing-masing punya khasiat kesehatannya masing-masing dan kombinasi yang dilakukan oleh Greenwood itu kan menghasilkan produk ini lebih efektif. Seperti saya tadi bilang, Ganoderma Plus ini 80% Ganoderma, 20%-nya adalah ginseng dan cordyceps. Jadi dengan kombinasi seperti ini, dia punya kelebihan bisa mengatasi kanker dan tumor lebih kuat lagi. Nah, untuk kasus ibu, di mana ibu punya kencing manis diabetes, saran saya begini, Bu. Yang pertama, glukoblok itu pasti ya, Bu. Glukoblok itu pasti. Yang kedua, ibu wajib minum spirulina. Ya, spirulina ini bisa, Bu, bisa mengatur kadar gula darah kita. Spirulina ini bisa membantu mengembalikan fungsi kesehatan pankreas kita supaya bisa memproduksi insulin yang cukup. Kemudian ada satu kondisi di mana para penderita diabetes itu terkena situasi yang namanya resistensi insulin, insulin resistensi insulin. Artinya apa? Hormon insulinnya ada, Bu, tapi tidak bekerja dengan baik. Hormon insulin ini kan istilahnya fungsinya dia membuka pintu dari sel-sel tubuh kita sehingga kalau dia udah buka pintu glukosa darah gula atau glukosa itu bisa masuk ke dalam sel, bisa digunakan sebagai bahan bahan bakar untuk metabolisme sel tubuh. Nah, kalau insulin ini dia punya masalah resistensi, artinya dia tidak berfungsi dengan baik. Insulinnya ada, tapi dia tidur. Dia tidak mengerjakan tugasnya, membuka pintu sel. Jadi akibatnya apa? Kalau pintu sel tidak terbuka, glukosa yang ada di darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk dipakai sebagai energi untuk metabolisme sel. Nah, sehingga apa yang terjadi adalah kadar gula glukosa di darah itu menjadi tinggi karena glukosa ini tidak bisa dipakai oleh sel tubuh. Akhirnya muter aja itu gula. Gula itu muter aja di pembuluh di aliran darah kita. Itulah mengakibatkan kita kalau tes darah, cek darah itu gulanya tinggi ya. Itu sebenarnya kondisi diabetes ya, diabetes. Nah, sekarang spirulina gluko itu sebenarnya adalah produk utamanya untuk diabetes. Cuma kalau boleh saya sarankan adalah produk berikutnya adalah spirulina. Kemudian ibu juga bisa pertimbangkan mengkonsumsi produk Gina kapsul untuk ginjal Bapak Ibu ya. Jadi begini, kenapa untuk ginjal kita perlu perkuat ginjal kita khususnya untuk para penderita diabetes. Karena gula itu kondisinya gula tinggi. Gula itu artinya ada di darah, tidak bisa dipakai sel tubuh, tapi dia terus mengikuti aliran darah, muter kemana-mana gitu loh. Termasuk ke otak, termasuk ke jantung, termasuk ke liver, termasuk ke ginjal. Salah satu fungsi ginjal adalah menyaring darah, memfilter darah juga ya. Jadi kalau gula darah kita kebanyakan gula, akhirnya ginjal kita juga akan memfilter tuh, menyaring gula darah itu tadi. Nah, glukosa yang ada di darah yang disaring oleh ginjal itu lama-kelamaan akan bisa merusak organ ginjal kita sendiri. Ya, karena endapan glukosa di ginjal itu tadi juga akan merusak organ ginjal itu tadi. Akibatnya biasanya penderita diabetes yang sudah kronis, sudah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, itu ada kemungkinan mereka juga bisa terkena masalah di ginjal. Dan banyak juga yang sampai harus cuci darah, sampai harus hemodialisis, cuci darah, gagal ginjal ya, gagal ginjal. Jadi saran saya tetap kita untuk penderita diabetes coba dikonsumsi produk untuk ginjal ya. Dalam hal ini kalau Ibu Gina, kalau Bapak Gino ya, itu dua produk ginjal. Kemudian produk yang saya sarankan dikonsumsi adalah selain BB Corn, juga blueberry juice ya. Blueberry juice ini juga bagus, Bu. Harganya pun lebih murah daripada BB Corn ya. Harga lebih murah dan blueberry juice ini mengandung bukan cuma blueberry, cuma juga ada raspberry, juga ada blackberry, juga ada cherry. Dia ini punya kemampuan menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar lemak darah, menurunkan tekanan darah tinggi.
Karena biasanya orang-orang yang punya diabetes itu punya tekanan darah tinggi. Otomatis karena darahnya mengandung gula, darahnya menjadi kental, otomatis kalau darahnya kental, jantung harus bekerja lebih kuat untuk memompa darah, sehingga tekanan darah menjadi naik. Tekanan darah menjadi naik. Kurang lebih ceritanya kayak gitu. Kalau mau diceritain mungkin waktunya nggak cukup. Nanti kapan-kapan kita ngomongin lagi kalau mau ngomongin khusus diabetes, ya, khusus kencing manis. Tapi produk yang bisa dikonsumsi itu tadi, yang pertama itu gluko, spirulina, Gina atau Gino, kemudian blueberry juice. Kalau ibu mau mengkonsumsi Ganoderma, Cordyceps dan ginseng itu boleh, boleh, tapi hanya tambahan. Artinya tidak perlu dikonsumsi terus-menerus. Mungkin sesekali satu botol itu nggak ada masalah, ya. Itu nggak ada masalah. Untuk menjaga organ-organ tubuh yang lain. Saya kira begitu. Oh iya Pak, terus mengenai dengan Dipsi, saya kan juga konsumsi Dipsi nih. Saya hentikan Ya, dulu Pak ya. oh, dipsi bagus Bu. Begini, dipsi itu sebenarnya fungsinya sebagai pengencer darah. Ya. Makanya kadang-kadang orang yang darah tinggi sama dokter suka dikasih obat pengencer darah juga. Obat pengencer darah. Nah, dipsi ini fungsinya juga sebagai pengencer darah karena biasanya orang-orang dengan gula darah tinggi, darahnya menjadi kental. Itu menghambat untuk menjaga kekentalan darah, viskositas darah. Dipsi ini sebagai salah satu Dipsi fish oil ini sebagai salah satu omega 3 yang sangat baik bisa menjaga kekentalan darah, ya. Jadi darah itu kekentalannya menjadi normal, tidak terlalu kental, tidak terlalu encer, itu normal. Itu dipsi saya sarankan ibu teruskan, jangan di stop. Oh iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama ibu. Oke, udah hampir Ya, jam berapa nih di sana? Di Makassar jam Semangat hampir jam mereka 11. nih, jam semangat 11 ya. semua nih Pak, semangat Pak Biasa, Ya, Budiman. biasa. kalau Papua jam Biasa, 12 hampir. luar Apa jam biasa. 12? Ya. Ya, Nanti kapan-kapan Pak Budiman kita ajak gerilya keluar kota lagi. Ya, Pak, kita siap. di pertengahan Desember kita di Bali, Pak. Di Bali Bali ya. Bu ya. Ya, Bali Wah, sama bisa Mataram berapa ya. ribu orang nih Bali? Ya, kita gerilya Mataram dan Bali, Pak. Nah, gitu ya. Ya, Nanti kalau tapi sudah siap kita bikin acara besar Bu di Bali. Nanti saya siap meluncur ke Pak. Bali. Dulu Jiwan System pernah mengadakan sukses seminar, itu dulu yang hadir hampir 900 orang, Pak. Wow, luar biasa. Ya. Iya, dan Nah, kami sekarang dulu Pak, gerilya dulu ya Bu Mugi ya. betul, Desember saya gerilya gerilya dulu dulu ya. Pak. Ini berapa titik? Kemungkinan kita di Mudah-mudahan Sumedang sama Januari atau Bandung. Februari bisa ya Bu. Januari atau Februari kita bisa ke Bali ya. Iya, Nanti ya, Bikin acara di Bali. Gitu. iya. Ada berapa daerah sih Pak? Mudah-mudahan nanti Pekanbaru juga ya, Pekanbaru. Ya Bu Ida di Eh, Pekanbaru. betul, Ya. sama Banjarmasin udah nunggu juga. Ya, doain aja Pak. Banjarmasin. Betul, Nah, Banjarmasin, kayaknya kalau udah Pekanbaru. ke Bali ini harus ke tempatnya Pak Lalu juga ini di Lombok ini. Ya, Lombok. Pak lalu di ini Mataram. Mataram ya. Ya, di situ Ya. ada Pak Ketut juga, Pak. Pak Ketut itu di Bali substokisnya kita juga. Dia Ya. terapis juga, Pak. Ya, baik. Pak Ya ini. udah. Ayo Ya. kita tunggu di Bali Pak. lanjutkan lagi. Tuh, Bu Pak Mugi. Ketut. Iya, Pak Ketut. Nah, Iya. tuh Pak Ketut. Ini terapis nih, Pak. Pasiennya banyak banget nih di Bali nih. Luar biasa beliau nih. Kalau banyak pasien, kita bisa bikin seminar kesehatan, Bu Mugi. Iya, iya, iya. Jadi kita hanya berbicara kesehatan. Nanti kalau urusan bisnis, tak Bu Mugi aja yang maju. Iya, alhamdulillah. Ya itulah Pak, support ya Pak, support ya. Ya Ya, siap. mudah-mudahan teman-teman semua nanti kalau di kota-kotanya udah banyak, rame, baru kita ajak Pak Budiman ya, Baik, training produk, bedah produk gitu. siap. Nah, next time sebulan depan kita temanya beda-beda lagi ya Pak. Tiap itu tema produknya dua-dua gitu. Jadi pas lah ya Pak ya. Betul. Jadi nanti boleh diatur aja. Mungkin Boleh. ada saran dari Bapak Ibu sekalian Mm-mm. untuk minggu depan trainingnya apa. Mm-mm. Apakah hanya di hari Jumat atau saya juga ikut hadir di hari Selasa atau bagaimana itu nanti diatur lagi Bu Mugi. Baik. Kami kalau Zoom BOP setiap Selasa rutin Pak. BOP Selasa rutin ya. Rutin kita Selasa. Nah, kalau Baik. di kantor pusat mulai nanti insya Allah kita Pak Robert ya. Tim Jakarta ada Pak Ya. Ivan juga tuh ya. Pak Ivan, Pak Robert, Pak Suherli, coba nanti pelan-pelan. Memang kami banyak jemput bola dulu nih Pak Budiman. Nggak masalah. Nanti kalau udah mulai rame, mungkin kita sebulan sekali kita
adakan offline lah, tetap ada di Jakarta di kantor pusat ya Pak. Ya, sekarang ini kan hari ini kita punya 20 orang kurang lebih ya yang hadir di Ya, Zoom kita ya. mm-mm, Kalau bisa minggu depan itu teman-teman mm-mm, yang lain diajak tuh, bisa 40, 50, jadi terus meningkat. mm-mm. Ya. Iya, Ya. iya, mudah-mudahan. Supaya apa? Kalau mereka ngikut Zoom, nanti begitu Bu Mugi datang, Mm-mm. mereka udah siap. Iya, iya. Ya, mereka udah siap. Jadi nggak pelangak-pelongok gitu ya. Udah siap. Mm-mm. Siap, siap, siap. Siap langsung berlari. Iya, iya, Pak. Ya, Baik. Sebelum ya libur Natal mudah-mudahan ya, Bu. mudah-mudahan Satu ya, Tarakan, Bu. Pak. Tarakan ya, Pak. Itu kebetulan stokis Tarakan udah berdiri tuh, Pak. Terapis Ya, juga tuh. Kita nih setiap cabang saya nih, Pak, Eva ya. terapis semua loh, Pak. Ya. Terapis semua. Tuh Bu Eva ngamuk tuh dia, Pak. Lagi Oh, ngamuk dia jangan ngamuk, omsetnya. jangan tenang, jangan ngamuk, jangan ngamuk. Tarakan lagi ngamuk ini. Ya mudah-mudahan yang lain juga ikut ngamuk. Sejak Atau dia bisa pulang. diarahkan, Bu, Iya, untuk Tarakan diarahkan di Zoom juga dulu, Bu, supaya mereka bisa belajar. siap, siap, siap. Kebetulan dia ngamuk tuh sejak pulang dari Cina kemarin, Pak. Oh iya. Mm-mm. Luar biasa. Denda positif ya. Betul, Pak. Mudah-mudahan teman-teman kita tahun 2026 nanti ikut trip lagi yang ke China, bisa lihat Ya, pabrik. ayo kita Tuh, bareng-bareng ke China lagi. ya, wajib, wajib. Ya, udah tuh Diamond Above Nanti ya, Pak. mungkin begini, saya sarankan kalau ke China lagi, kita nggak cuma ke Shanghai, kita ke Beijing. Asik tuh, Pak Robert. Nah, ke Lagi Beijing dokter kita baby. naik apa Great Wall ya, apa tembok Cina ya. Tembok Cina. Tapi Ya, ya. temboknya jangan dibawa pulang, Pak ya. Tuh ada saran dari Bu Nggak kuat, Sri Pak. Andriani tuh, Pak. Katanya tiap minggu Naik udah ada nggak kuat, Zoom, Pak. ada produk. Ya, oke, baik. Tuh Bu Sri Andriani saran tuh, Pak. Katanya setiap Ya, Bu minggu. Sri, baik. Setiap Bu, minggu sebelum kita libur ada Natal kita ke kantor ya, Bu. Hari Ya, Sabtu ya, boleh. Bu. Boleh, 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 Habis, boleh. habis Mas dari jam Bali, Bu. 8 aja, Bu. Saya Nah, ingatnya jam 8, makanya tadi saya jam 8 baru masuk. ya, ya. Hmm. Sebenarnya kami tadi udah ngobrol-ngobrol dulu, Pak, dari jam 19.30. Ya udah, minggu depan kita 19.30 aja ya. Oke. Ya, oke. Makasih banyak ya, Pak. Yang lain masih ada pertanyaan lagi Ya. nggak tuh, Pak Robert? Satu nih apa ya? Udah nggak ada, Bu, kayaknya, Bu. Kita tutup dulu aja, Bu. Ya, Sekarang teman-teman. Oh begini, ya, mungkin teman-teman, saya izin pas Selasa ini, besok saya berangkat ke Jepang ya. Nah, jadi kemungkinan saya balik tanggal 29. Tanggal 29 saya balik dari Jepang. Insya Allah setelah itu kita Zoom kembali ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk postingan tetap jalan terus, jangan khawatir. Postingan tetap jalan, jangan nggak posting ya. Tetap jalan kita. Oh, bisa, Demikian. Bu, berarti, Bu. Iya, walaupun itu tetap Ya. jalan Pak, nggak usah khawatir. Kan Oke. walaupun saya di luar negeri kan tetap inilah Pak, tetap terus jalan gitu kan. Ya. Jangan khawatir ya. Oke, makasih Pak Budiman, makasih Pak Robert juga, makasih teman-teman semua sama-sama. ya. Ya, makasih, Bismillah Pak ya Budiman. teman-teman ya, dengan niat baik kita semua semangat kembali. Mudah-mudahan semua goal rewardnya ya, karena saya pengen seperti dulu di mana grup saya rame banget goal rewardnya. Mudah-mudahan 2026 teman-teman semua juga banyak goal rewardnya. Amin ya Allah Rabbal alamin. Makasih Pak semuanya. Selamat malam. Makasih Pak Robert.